Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan soal untuk nomor 19, 15, 22, dan 29. Tuh, perkenalkan saya Dika Maulana Rizky dengan NRP 500-223-1103. Saya Sunggi Rahmatullah dengan NRP 50022316163. Di sini kita akan menjelaskan soal nomor satu. Soal nomor satu yaitu misalkan E sama dengan IJ mewakili hasil dari dua kali lemparan dadu berisi 4. Buatlah tabel distribusi probabilitas diskrit dan gambarkan grafik fungsi distribusi kumulatif untuk variabel acak berikut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu A, variabel acak Y, E sama dengan I plus C. Nah, kita cari terlebih dahulu anggota dari IC dari dua dadu yaitu satu 2 3 dan 4 karena berisi 4 sisi. Lalu peluang IC yaitu 1/16 dicari dari 1/4 dikali 1/4 4 dari eh, anggota yang muncul dari anggota IC jadi 1/16. Maka kita cari karena rumus I sama dengan I plus J, maka eh, peluang muncul jumlah total dua yaitu ada satu cara munculnya angka satu dan satu. Untuk total tiga dapat dua cara yaitu 1,1 dan dua dan satu. Untuk muncul jumlah bilangan 4 yaitu ada tiga cara. Yang pertama satu dan tiga, dua dan dua, dan tiga dan satu. Untuk munculnya peluang angka 5 jumlah total angka 5 yaitu ada empat cara. Satu dan empat, dua dan tiga, tiga dan dua, dan empat dan satu. Untuk muncul peluang jumlah angka 6 ada tiga cara, dua empat, tiga tiga, empat dua, dan seterusnya ada sampai dengan 8. Maka dapat ditentukan tabel distribusi probabilitas Y, yaitu untuk nilai Y sama dengan 2, banyak kejadian yang dapat diambil ada satu dengan nilai probabilitas 1/16. 1/16 dari ini peluang IJ-nya 1/16. Lalu untuk nilai yang muncul adalah angka 3, banyak jadinya 2, maka 2 dikali peluangnya 1/16, maka 2/16. Untuk muncul peluang angka 4 dengan ada banyak kejadian 3, yaitu 3 dikali 1/16 dari peluang tadi, maka 3/16. Untuk muncul angka peluang 5, banyak jadinya ada 4, maka 4 dikali 1/16 jadi 4/16. Untuk muncul peluang angka 6, banyak kejadian didapatkan adalah 3, maka 3/16. Untuk 7, banyak kejadian 2, maka probabilitasnya adalah 2/16. Dan yang terakhir 8, maka probabilitasnya adalah 1/16. Lalu mencari grafik CDF. Yang pertama yaitu menggunakan probabilitas yang tadi sudah ditentukan 1/16 sampai dengan nilai 8 tersebut. Lalu mencari sebelahnya itu komutatif menggunakan cara komutatif. Yang pertama 1/16, yang kedua didapatkan 3/16 dari 2/16 ditambah 1/16 maka jadi 3/16. 3/16 untuk peluang 3/16 sampel ketiga ini didapatkan 6/16 dari 1/16 ditambah 2/16 ditambah 3/16 maka ketemunya 6/16. Lalu untuk di kolom ini baris 4/16 didapatkan dari 1/16 ditambah 3/16 ditambah 6/16 ditambah 10/16 menjadi 13/16. Untuk 2/16 peluang tadi sebelumnya ditambahkan semua dan mendapatkan 15/16. Dan yang terakhir satu. Grafik CDF itu menunjukkan kenaikan hingga angka satu. Oke, untuk sekarang yang B. Yang B diketahui variabel acaknya itu Z sama dengan I min C. Dan nilai Z yang mungkin adalah Z minimalnya itu min 3, terus Z maksimalnya 3. Jadi di sini diketahui distribusi probabilitasnya itu dengan nilai jumlah ini nilai Z-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Terus jumlah kombinasinya dari min 3 itu satu, dari min 2 itu 2, dari min 1 itu 3, dari 0 itu 4, dari 1 itu 3, dari 2 itu 2,
dari 3 itu satu. Terus probabilitasnya dari min 3 1/16, dari min 2 2/16, dari min 1 3/16, dari 0 4/16, dari 1 8/16. Eh, Eh, itu berapa tiga itu? per 16, 3/16. 3/16. Terus dari 2 2/16. Terus dari 3 1/16. Terus mencari grafik CDF-nya. Eh, ini kan dari probabilitasnya tadi, terus dengan cara komutatif tadi. Jadi 1/16 harus ditambahkan 2/16 sama dengan 3/16. 3/16 sama 3/16 sama 6/16. Terus berapa ini 6/16, 4/16, 10/16. 10/16 tambah 3/16, 13/16. 13/16 ditambahkan ke 2/16, 15/16. 15/16 ditambahkan 5/16 sama dengan 1. Terus untuk variabel acak, acak W sama dengan I min J pangkat 2, kuadrat. Kita diketahui W-nya itu ada 0, ada yang 0 ini itu ada 4 cara. Dari satu satu sama satu, 2 sama 2, 3 sama 3, dan 4 sama 4. Terus untuk yang satu ada 6 cara. Dari satu satu sama 2, 2 dan satu, 2 dan 3, 3 dan 2, 3 dan 4, 4 dan 3. Terus untuk yang 4 ada 4 cara. Satu dan 3, 3 dan satu, 2 dan 4, 4 dan 2. Udah yang 9 ada 2 cara. Satu dan 4, 4 dan satu. Terus di sini untuk nilai W-nya ini ada 0149 kan. Terus jumlah kombinasi kombinasi dari 0 itu 4, kombinasi dari satu itu 6, kombinasi dari 4 itu 4, kombinasi dari 9 itu 2. Terus probabilitasnya itu dari 0 itu 4/16, dari satu 6/16, dari 4 4/16, dari 9 2/16. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Sultan Bakri Bakimah dengan NRP 500222116. Di sini saya akan membahas soal nomor 9A untuk tugas kedua video saya pada kali ini. Oke, di pertanyaan nomor 9A itu berintikan bahwasanya apakah fx yang diberikan yaitu seperempat pangkat x mutlak kali setengah pangkat satu min X mutlak untuk X sama dengan min satu, 1 dan 0 itu bisa menjadi PDF atau probability density function. Oke, next. Nah, gimana sih supaya agar langkah-langkah menjadi fungsi itu bisa menjadi PDF? Oke, agar suatu fungsi fx itu dapat menjadi PDF atau probability density function, ia harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama itu syarat positivitas, yang dimana fx sama dengan lebih dari sama dengan nol untuk semua x adalah bilangan real, yang dimana fungsi PDM ini tidak boleh negatif untuk semua X. Dan yang kedua, itu syarat total probabilitasnya sedangkan satu yang dinyatakan dalam persamaan integral batas atas tahingga, batas bawah min tahingga, fx dx sama dengan satu. Ini berarti luas di bawah kurva PDM-nya harus selalu bernilai satu. Jadi, untuk memeriksa apakah suatu fungsi ini bisa menjadi PDF, kita cek dua syarat ini satu persatu. Lanjut. Nah, fungsi yang diberikan untuk langkah yang pertama kita cek dulu syarat positivitasnya. Untuk fungsi yang diberikan tadi kan ada fx sama dengan seperempat pangkat x mutlak setengah satu min x mutlak. Nah, karena pangkat dari suatu bilangan positif itu selalu menghasilkan nilai positif, maka maka fx lebih dari nol untuk semua x yang dimana elemen-elemennya ada min satu 0 sampai satu. Karena tidak ada nilai negatif, maka syarat positivitas ini terpenuhi. Namun syarat ini terpenuhi tidak cukup untuk menjadi PDF. Kita ada langkah kedua yang harus yaitu memeriksa total probabilitasnya. Ya, lanjut. Untuk langkah kedua kita cek dulu syarat total probabilitasnya agar suatu fungsi ini bisa jadi PDF harus berlaku integral batas atas hingga batas bawah minta hingga fx sama dx sama yang satu. Coba kita hitung nih integral dari fungsi ini, namun kita langsung menghadapi masalah utamanya. Jadi fx kita definisikan pada X-nya cuma min satu 0 dan satu, dan VDF-nya harus terdefinisi di semua X bilangan real agar dapat diintegral. Nah, karena fungsi ini hanya memiliki nilai di titik diskret, kita tidak bisa menghitung integralnya di seluruh X bilangan real.
sehingga tidak ada cara untuk memenuhi syarat total probabilitas dari PDF. Nah, habis itu kita coba buktikan nih bahwa integral tidak bisa dihitung. Jika kita menghitung integralnya tadi, di mana integral batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga fx dx, maka integral ini tidak memiliki makna karena fx tidak memiliki nilai untuk sebagian besar x. Sebagai perbandingan, PDF yang valid harus memiliki bentuk kontinu seperti fx sama dengan c e pangkat min x kuadrat yang bisa diintegralkan pada seluruh x. Karena fx ini hanya bisa diberikan pada titik tertentu dan tidak bisa diintegral dalam domain kontinu, maka integral batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga fx dx tidak sama dengan satu. Dan kesimpulannya bahwa fungsi ini tidak dapat menjadi PDF. Oke, bagaimana sih agar FX ini bisa menjadi PDF? Nah, untuk mengubah fungsi ini, PDF yang valid, kita harus ada dua cara. Pertama, mendefinisikan fungsi pada seluruh domain kontinu X, misalnya menggunakan bentuk eksponensial, di mana fx sama dengan c, e pangkat min x kuadrat untuk x bilangan anggota real. Yang kedua adalah menentukan konstanta normalisasi C agar integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga x dx sama dengan satu, tetapi dalam bentuknya saat ini diskrit hanya pada x sama dengan min satu, 0 dan satu. Ini mana fungsi ini tidak dapat diubah langsung menjadi PDF tanpa mendefinisikan ulang dalam bentuk kontinu. Nah, kesimpulannya, untuk syarat positivitasnya terpenuhi, tapi untuk syarat total probabilitasnya tidak penuhi karena integral tidak terdefinisi. Maka fungsi yang ada di dalam soal 9A ini tidak bisa menjadi PDF. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya untuk Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maulidin dengan NRP 50022311121 dari kelas Teori Peluang kelas B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 9 sebagai berikut. Soal ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengubah data kategorikal seperti warna menjadi data yang numerik dengan menggunakan angka-angka tertentu. Ini adalah dasar dari variabel acak. Dan pada soal kali ini kita akan membahas tentang variabel acak diskrit. Terutama di soal yang ditanyakan adalah apakah fungsi fx sama dengan kombinasi dari 2 sama x dikali setengah kuadrat untuk x itu 0,1,2 itu bisa digunakan. Apakah ini bisa menjadi PDF seperti itu? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Ini kita ingat-ingat dulu dari sifat-sifat variabel acak, di mana variabel acak sendiri itu adalah nilai x, misalkan kita notasikan sebagai x, nilai variabel acak x, itu adalah nilai-nilai x, di mana yang membuat fungsi fx ini itu lebih dari 0. Sementara itu, karena kita membahas tentang peluang di sini, jumlah dari semua jumlah dari fungsi xi, di mana xi ini adalah bagian dari Vx, bagian dari variabel acak ini, jika totalnya semua dijumlahkan, itu hasilnya 1. Oke, karena kita mau membuktikan nilai B ini apakah bisa digunakan, fx ini untuk x-nya itu sama dengan 0, 1, atau 2 digunakan, kita akan buktikan sekarang. Nah, pertama, kita bisa tulis dulu, kita bisa tulis terlebih dahulu bahwa Vx itu adalah 0, 1, dan 2. Dimana ini x0-nya itu x1, terus x1 itu sama dengan x2, terus x2-nya ini ya x3. Jadi kita punya n-nya itu sama dengan 3 ya, karena kita punya 3 variabel acak. Nah, kita mau coba hitung setiap satu-satu fungsi, setiap satu nilai ini masukin ke fungsi fx itu, di mana nanti kita akan hitung fx1, fx2, fx3, dan mari kita lihat apakah memenuhi syarat pertama berikut. Oke, jadi kita akan masukin fx1 dulu, di mana kalau misalkan x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 2 kombinasi 0 dikali setengah kuadrat. Nah, 2 kombinasi 0 itu udah pasti
1 kemudian dikali dengan seperempat, yang dimana hasilnya seperempat. Karena dia lebih dari karena dia lebih dari atau sama dengan 0, maka dia memenuhi. Kemudian kita hitung lagi yang sama dengan 1, dimana kita hitung kombinasi 2 sama 1 dikali setengah kuadrat. Oke, kombinasi 2 sama 1, kalau kita masih bingung kita bisa jabarkan saja ke bentuk kombinasi, di mana ini bentuknya jadi 2 faktorial per 1 faktorial 2 kali 2 min 1 faktorial. Ini dikali seperempat, sama dengan, karena 1 faktorial itu 1, kemudian 2 min 1 itu 1, jadi 1 faktorial, maka hasilnya hanya pembilangnya saja 2 faktorial, yaitu 2. Jadi hasilnya 2 dikali seperempat, maka sama dengan setengah. Karena ini lebih dari 0, maka untuk variabel acak X sama dengan 2, X sama dengan 1 itu memenuhi. Sekarang kita coba terakhir, yaitu X sama dengan 2. Di mana kita masukin X2, Fx2, F2, 2 kombinasi 2 dikali setengah kuadrat. Nah, dalam sifat kombinasi, jika suatu bilangan dikombinasikan terhadap bilangan itu sendiri, maka nilainya itu hasilnya 1. Ini juga berlaku bilangan apapun dikombinasikan dengan 0. Atau dalam bentuknya itu biasanya seperti berikut. Entah misal ini angka n kombinasi 0 atau n kombinasi n. Seperti itu. Itu hasilnya akan sama dengan 1. Maka ini hasilnya tetap aja 1 kali seperempat sama dengan seperempat, yang dimana itu lebih dari sama dengan 0. Nah, karena telah memenuhi sifat pertama, di mana variabel acak itu jika dimasukkan ke fungsinya itu lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka variabel acak ini memenuhi. Tapi itu belum selesai. Karena kita masih punya sekarang kita masih punya satu sifat lagi, yaitu jumlahan dari fx1, fx2 dan fx3 itu harus sama dengan 1. Kita harus tetap memenuhi jumlahan dari semua peluang semua PDF ini. Ini karena kita sama dengan 3, maka kita tulis saja sampai 3 fxi. Nah, kita sudah tahu nilai peluangnya, kita sudah tahu nilai PDF-nya, maka kita langsung aja tulis. Ini tadi adalah seperempat ditambah fx satunya itu fx2 itu 1 setengah, dan terakhir seperempat. Dimana kalau kita jumlahkan ini semua, kita akan mendapatkan 1. Maka ini terbukti. Jadi apa kesimpulannya? Ya. Oke. Maka kesimpulannya ini adalah dengan menggunakan sifat PDF, dengan menggunakan sifat PDF, maka fungsi ini valid dikatakan sebagai PDF. Kalau saya tulis di sini, fx dengan, langsung saya tulis px sama dengan 0, 1, 2 valid sebagai PDF. Maka itu adalah jawaban dari 9B. Perkenalkan, saya Askar Kusolahuddin Khalil dengan RP 500232234, ingin menjelaskan tentang soal nomor 9 di buku halaman 94, nomor 9C. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi di soal ini kita dapatkan subjek uh, tiga subjek yang berwarna warna biru, hijau, dan merah.
dengan masing-masing peluang 1/4, 1/4, dan warna hijau 1/2. Nah, untuk soal ini itu kita disuruh mencarikan apakah dalam fungsi eh, nomor A, B, C, dan kita bahas yang C itu apakah dengan fungsi tersebut dengan ruang keadaan atau sampel eh, tersebut apakah bisa menjadi sebuah PDF probability distinct probability district function. Nah, jadi kita langsung mulai saja. Jadi ruang keadaan itu harus eh, lebih dari anggotanya harus lebih dari 0 atau tidak ada, harus lebih, tidak boleh negatif. Dan juga untuk mendefinisikan suatu PDF itu fungsi tersebut berulang sehingga memenuhi nilai sama dengan 1. Nah, di nomor C ini terdapat 3 ruang sampel yaitu -1, 0, 2, dan kita anggotanya berarti ada 3. Jadi kita sebut N sama dengan 3. Nah, setelah kita identifikasi ruang keadaannya, kita masukkan ruang keadaan tersebut ke dalam fungsi. Ya, yang pertama ini ada min 1, 1 kurang min 1 berarti 1 tambah 1, 2, 2/4, 2/4 udah pasti lebih dari 0. Udah 0 ini eh F0 kita masukkan 0, 1 kurang 0, 1/4. Dan yang 2 ini kita masukkan 1 min 2/4, 1 min 4. Oh, ini maaf ya, ini harus dicoret ya, bukan sama dengan ini. Tapi yang itu bukan itu, permasalahannya itu ada di fungsi akhirnya, yaitu kita masukkan dengan fungsi yang ini ke dalam sini, kita totalin semuanya, yaitu 2/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4, yaitu bukan 1. Jadi kita simpulkan bahwa fungsi 9C ini dengan ruang keadaan -1, 0, 2 itu tidak valid sebagai probability distinct function, bukan sebagai PDF. Jadi 9C ini bukan sebuah PDF. Itu saja mungkin dari saya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Iqbal Alfarizi dengan NRP 50022331090. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas teori peluang yang kedua, menjelaskan nomor 15 bagian A. Di mana nomor 15 sendiri adalah kita disuruh menentukan fungsi PDF yang sesuai dengan fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, untuk yang bagian A diberikan yaitu fungsi X atau CDF yaitu X kuadrat plus 2X plus 1/16 dengan interval X lebih dari sama dengan -1 dan X kurang dari sama dengan 3. Untuk menentukan fungsi PDF sendiri, kita tahu bahwa yang rumus yang digunakan itu adalah PDF fx sama dengan turunan dari fungsi CDF-nya. Nah, kita tahu diberikan pada soal yaitu fx adalah x kuadrat plus 2x plus 1/16. Nah, di sini kita akan mencari turunannya, yaitu turunan dari x kuadrat plus 2x plus 1 dan dikalikan dengan penyebutnya itu 16, maka kita dapat menulis menjadi 1/16. Nah, untuk turunan dari x kuadrat plus 2x plus 1 sendiri kita dapatkan yaitu 2x plus 2. Kemudian kita kalikan dengan 1/16. Nah, di sini kita bisa keluarkan untuk 2x plus 2-nya menjadi 2 dikalikan dengan x plus 1/16. Kemudian untuk pembilang dan penyebutnya kita dapat membaginya dengan 2, yaitu 2 bagi 2 hasilnya 1 dan 16 bagi 2 hasilnya 8. Maka kita peroleh yaitu adalah x plus 1/8 untuk interval x lebih dari sama dengan -1 dan x kurang dari sama dengan 3. Sehingga di sini kita mendapatkan PDF-nya adalah yang pertama x plus 1/8 untuk x lebih dari sama dengan -1 dan x kurang dari sama dengan 3 dan 0 untuk yang lainnya. Oke, sekian pembahasan untuk nomor 15A. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 15B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dania Randara Rifasya dengan NRP 50022311134. Nomor 15B sama dengan yang A soalnya, carilah PDF yang sesuai dengan masing-masing CDF berikut.
fx fx sama dengan 1 min e pangkat min lambda x kurangi lambda x e pangkat min lambda x. Oke, kita mencari f kecil, fx fx sama dengan d per dx dari fx. Oke, berarti fx sama dengan d per dx dari 1 min e pangkat min lambda x min lambda x e pangkat min lambda x. Oke, kita turunkan satu per satu. Turun dari 1, 0. Turun dari min e pangkat min lambda x min lambda e pangkat min lambda x. Lalu turunan dari turunan dari lambda x e pangkat min lambda x. Oke, lambda x u aksen v ditambah v aksen u. Turunkan u aksen u, kita anggap lambda x u aksen v. U aksen berarti turun dari lambda x terhadap x lambda, lalu v-nya kita tulis min e pangkat min lambda x ditambah u, kita tulis lambda x, lalu turunan dari e pangkat min lambda x min lambda e pangkat min lambda x. Oke, bisa kita dapatkan hasilnya sama dengan lambda e pangkat min lambda x dikurangi lambda e pangkat min lambda x, keluarkan dari kurangnya ya. Kemudian min plus min, jadi plus lambda kuadrat x e pangkat min lambda x. Kelihatan kita besar. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian karena ini bisa dikurangkan lambda e pangkat min lambda x dikurangi lambda e pangkat min lambda x, jadi sisanya tinggal lambda kuadrat x kali e pangkat min lambda x. Selesai. Oke, sekian pembahasan dari nomor 15B. Perkenalkan, nama saya Faiz Akila Pasyaimani dengan nomor NRP 50022311153. Jadi di sini saya ingin membahas jawaban saya dari soal nomor 22 bab 2 teori peluang. Teori peluang tugas 2. Nah, jadi kita dapatkan soalnya itu untuk CDF fx dari latihan 21, tentukan CDF diskrit atau FDX, CDF kontinu, FCX dengan 0 kurang dari A kurang dari 1. Sehingga fx sama dengan A kali FDX tambah 1 kurang A FCX. Nah, dari latihan 21 kita dapatkan fx-nya itu 0,25 pangkat x untuk x kurang dari 0, 0,5 untuk x antara 0 sampai 1, dan 1 min pangkat min x untuk x lebih dari 1. Nah, ini jawabannya ya, kita mencari A-nya dulu. Nah, untuk x sama dengan 0, kita dapatkan fungsi f 0 kiri sama dengan 0,25 pangkat 0, hasilnya menjadi 0,25.
Kemudian kita dari F0-nya yaitu 0,5. Kemudian kita cari loncatan, kita dapatkan yaitu F0 dikurang dengan F0 kiri. Jadi 0,5 dikurang 0,25 menjadi 0,25. Untuk X sama dengan 1, kita dapatkan F1 kiri itu 0,5 dan F1 kita dapatkan 1 dikurang dengan pangkat min 1. Jadi 0,6321. Sehingga loncatannya kita dapatkan 0,6321 dikurang 0,5 yaitu menjadi 0,1321. Sehingga kita dapatkan A-nya yaitu 0,25 plus 0,1321 yaitu menjadi 0,3821. Nah, kita hitung. Sekarang kita hitung FDX-nya. Kita dapatkan dari peluang untuk X sama dengan 0 adalah 0,25. Kemudian P, peluang untuk X sama dengan 1 yaitu 0,1321. Nah, kita dapat peluang diskritnya untuk X sama dengan 0 yaitu 0,25 per 0,3821. Ini kita dapatkan dari peluang ini dibagi dengan total probabilitas diskritnya atau A-nya. Jadi kita dapatkan yaitu 0,6544. Nah, untuk peluang diskrit X sama dengan 1 yaitu kita dapatkan 0,1321 per 0,3821. Jadi kita dapatkan 0,3456. Sehingga CDF diskritnya kita dapatkan 0 untuk X kurang dari 0, 0,6544 untuk X di antara 0 sampai 1. Kita dapatkan, kita ngambil dari ini X0 karena ini 0-nya itu karena X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Lebih dari maksudnya. Lebih dari sama dengan 0. Dan nggak bisa 1 karena ini tidak ada sama dengannya. Hanya kurang dari. Nah, kemudian 1 untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kita sekarang cari kontinunya. CDF kontinu. Nah, untuk X kurang dari 0, kita dapatkan 0,25 kali pangkat X dibagi dengan 0,6179. Nah, ini kita dapat dari ini untuk X kurang dari 0 dibagi dengan 1 min A alias 0,6179 atau 1 dikurang 0,3821 sehingga hasilnya menjadi 0,4046 pangkat X. Nah, kemudian untuk X-nya antara 0 sampai 1 kita dapatkan loncatannya 0,25. Jadi kita dapat ini 0,5 dikurang 0,25 dibagi 0,6179. Kita dapatkan 0,4046. Kemudian untuk X-nya yang lebih dari atau sama dengan 1, kita dapatkan loncatannya itu 0,25 ditambah 0,1321 menjadi 0,3821. Sehingga kita dapatkan 1 kurang pangkat min X dikurang 0,3821 dibagi 0,6179 menjadi
0,8092 dikurang 0,6183 kali X kali E pangkat X. Nah, kemudian FC, kemudian kita dapatkan FC X atau CDF kontinunya kita dapatkan 0,4046 E pangkat X untuk X kurang dari 0. 0,4046 untuk X di antara 0 sampai 1. 0,8092 dikurang 1,6183 E pangkat min X untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, untuk verifikasinya kita dapatkan, kita ambil dari fx-nya. Apakah benar? Nah, kita ambil contoh dari X sama dengan 1. Nah, kita dapatkan A kali FD 1 tambah min tambah tanda kurung 1 min A tutup kurung kali FC 1. Yang tadi kita dapatkan yaitu 0,A-nya 0,3821 kali FD 1-nya 1. Karena ini ya, kita dapatkan di sini. Ditambah dengan 1 min A, itu kita dapatkan 0,6179. Dikali dengan FC 1-nya. Nah, FC 1-nya ini dari sini. Jadi kita dapatkan 0,8092 dikurang 1,6183 E min 1. Sehingga hasilnya 0,6321. Yang dimana ini sama dengan F 1 yaitu 0,6321. Sehingga terbukti dari hasil ini, dari hasil yang kita dapatkan dari CDF discrete dan CDF kontinu, rumusnya menjadi ini, fx sama dengan A dikali fc x tambah tanda kurung 1 min A kali fc x. Itu saja dari penjelasan dari aku. Saya Golong Naswa Samsul, NRP 500233143 dari kelas teori peluang kelas B. Kelompok 1 mau menjelaskan tentang latihan soal nomor 29 yang bab 2 yang halaman 83 89 ya 83 89 yang nomor 29. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja. Jadi nomor 29 itu tinjau variabel acak diskrit X dengan PDF yang diberikan oleh tabel berikut. Dengan nilai X-nya ini ditampilkan di layar dan Fx-nya seperti ini. Di sini dari soal mengklaim bahwa distribusi X itu tidak simetris, kita harus membuktikannya dan kita harus menunjukkan bahwa mu3 itu sama dengan 0. Oke, kita langsung ke solusinya saja. Untuk definisi, kita pakai definisi di 2.3.5 yang di halaman berapa ini? Ya, di halaman 69, di mana a distribution with PDF fx is said to be symmetric about C if f C min x equal to f C plus x for all x, atau bisa diterjemahkan sebagai sebuah distribusi dengan PDF fx dikatakan simetris terhadap C jika f C min X sama dengan FC plus X untuk semua X. Oke, itu definisi yang akan kita pakai. Terus di sini
Saya memakai kontradiksi karena di sini kan definisinya kan menyatakan bahwa dia itu simetris. Berarti kalau di sini klaimnya tidak simetris atau asimetris, kita tinggal buktiin kontradiksinya aja. Jadi kontradiksinya adalah terdapat X sehingga ini sebenarnya Fx, maaf, ini sebenarnya Fc min X sama dengan tidak sama dengan F C plus X untuk setiap C. Jadi sebenarnya sama aja sebenarnya. Oke. Di sini aku pakai, maaf, saya pakai uji C, beberapa uji C, karena gini, kita lihat dulu aja untuk uji C sama dengan 0, kita cek apakah F min X, berarti kan untuk uji C sama dengan 0 kan berarti F 0 min X sama dengan F 0 plus X kan ya berarti. Berarti di sini makanya saya tulis F min X sama dengan Fx untuk semua X. Oke, kita buktiin di di 3 itu sama dengan, maaf, F min 3 itu sama dengan 1/4, tapi untuk F3-nya itu tidak terdefinisi. Oke, jadi untuk C0 sudah tidak terbukti. Sebenarnya untuk C-nya sama dengan 0, terus X-nya itu ketika kita uji sama dengan 0, itu sebenarnya terbukti atau memenuhi, karena kedua-duanya akan menghasilkan ini, fungsi min X dan fungsi X akan menghasilkan nilai X yang sama, yaitu 0. Maka ini memenuhi, tapi ini adalah untuk semua X. Oke, kita uji C terhadap min 2. Kenapa kita pilih min 2 itu nanti saya jelaskan. Jadi untuk uji X kita pakai min 1 karena apa namanya, X-nya itu harus di dalam distribusi X. Yaitu di sini adalah min 3, min 1, 0, 2 sama 2 akar 2. Oke, jadi kita uji F min 2 min 1 berarti F min 1 ya, berarti 1/4. Dengan cara yang sama kita dapat F min 3, hasilnya 1/4. Maka F min 1 sama dengan F min 3 di sini. F min 3. Jadi memenuhi. Tetapi ketika kita uji X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke nilainya, F min 2 plus 0 sama dengan F min 2 itu tidak terdefinisi karena memang ini adalah variabel acak diskrit, jadi kita base-nya itu di X yang tersedia di data. Jadi min 2 di sini tidak ada di data. Dengan cara yang sama kita dapat juga min 2 juga tidak terdefinisi. Maka ketika C-nya itu sama dengan min 2, ketika X sama dengan 0, dia tidak memenuhi. Jadi gitu. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada nilai C yang memenuhi Fc min X sama dengan Fc plus X untuk setiap X dalam distribusi. Itu karena kenapa? Nah, ini berhubungan dengan nilai C yang saya ambil. Jadi ketika C sama dengan 0, kenapa yang saya ambil itu C0 dan C min 2? C0 itu jelas base-nya. Jadi ketika kita masukin semua ini 0, maka nilai yang maksudnya gini. Oke. Di sini ketika kita masukkan ke 0, X-nya itu 0, maka nilai yang diberikan itu akan sama. Gitu. Jadi nanti hasil dari C0 di F0 itu adalah 6 min 3 akar 2 per 16. Oke. Tapi ketika kita masukkan selain nilai 0, maka dia akan menghasilkan inverse terhadap penjumlahan. Jadi misalnya min 1. Min 1 ini inverse-nya kan berarti kan 1. Berarti di sini karena sekali lagi itu adalah variabel acak diskrit, maka inverse-nya dari min 1 yaitu 1 itu tidak ada di data. Jadi dia tidak terdefinisi, maka tidak terbukti bahwa dia itu simetris. Nah,
Nah, terus kenapa saya ambil C-nya itu sama dengan min 2? Karena di sini yang memungkinkan juga itu antara min 1 sama min 3. Jadi kenapa saya ambil min 2? Karena min 1 plus min 3 per 2 nanti hasilnya kan min 2, min 4 per 2, min 2. Jadi ketika kita operasikan ke X sama dengan min 1, maka kan plus minus. Maka nanti kita dapat hasilnya itu di min 3 sama min 1, yaitu fx-nya itu hasilnya seperempat semua. Nah, memenuhi. Tapi ketika kita masukkan ke nilai X yang lain, dia itu tidak akan sama. Tuh. Jadi memang tidak ada nilai X yang memenuhi di antara fcx, c min X maaf, sama dengan fc plus X untuk semua X di dalam distribusi. Gitu. Oke. Kita habis itu sudah membuktikan bahwa ini tidak simetris karena memang dari definisinya sudah ketemu kontradiksinya, kita langsung buktikan ke momen ketiga atau mu3 sama dengan 0. Oke, mu3 di sini adalah definisi dari ekspektasi. Jadi ekspektasi dari X besar min mu dipangkatkan 3. Oke, di mana mu adalah ekspektasi dari X. Oke, definisi awal dari sini. Ada definisinya. Oke, di sini kita masukkan ke rumus mu atau rumus rata-rata. Jadi rumus rata-rata seperti awamnya itu adalah sigma X dikali fx. Kita jumlahkan antara X terus dikali dengan fungsinya. Jadi di sini min 3, min 1, 0, 2 sama 2 akar 2. Kita masukkan juga fx-nya. Oke, dapat hasilnya 0 untuk mu-nya. Nah, kita substitusi mu-nya ke persamaan mu3. Jadi mu3 sama dengan ekspektasi dari X min 0 dipangkatkan 3 berarti E. Ekspektasi dari X pangkat 3. Oke, seperti rumusnya kita masukkan saja. Ekspektasi itu rumusnya adalah sigma X pangkat 3 karena di sini X pangkat 3 dikali dengan fx. Kita masukkan lagi, tinggal X-nya itu dipangkatkan 3 dan ternyata hasilnya 0. Maka mu3-nya juga sama dengan 0. Oke, yang menjadi pertanyaan, kenapa di sini ada definisi ketika benar? Saya cari dulu. Oke. Nah. Nah. Terus. Oke, ini. Kita ada teorema dari 2.4.5, yaitu jika distribusi dari X itu simetris terhadap, tentang mean atau rata-rata sama dengan ekspektasi X, maka momen ketiganya itu dari mu itu adalah 0 atau mu3 sama dengan 0. Di sini teorem 2.4.5. Nah, kenapa di sini ternyata kita buktikan itu ternyata mu3-nya sama dengan 0, tetapi terbuktinya bukan simetri karena logika matematika saja, semudahnya logika matematika. Di sini teoremanya membuktikan bahwa jika distribusi X itu simetri, maka momen ketiganya dari mu itu adalah 0 atau 0, mu3-nya adalah 0, tapi di sini karena implikasi maka tidak berlaku sebaliknya. Gitu. Dia tidak berlaku sebaliknya. Maka pernyataan bahwa ketika mu3-nya itu sama dengan 0, maka distribusi X-nya simetri itu tidak terbukti. Jadi memang itu adalah implikasi. Jadi belum tentu ketika mu3-nya itu sama dengan 0, maka distribusi tersebut simetri. Tapi kalau dibalik, ketika distribusi itu simetri, maka mu3-nya jelas sama dengan 0.
Jadi gitu saja untuk pembuktian nomor 29. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.